Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio People kembali lagi di Radio Talk. Saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Senang sekali momentum hari ulang tahun Riau ke-68 dengan mengenang sejarah, rayakan kemajuan di bumi lancang kuning ya, merawat tuah, menjaga marwah. Nah, pada hari ini kita hadirkan juga di podcastnya RRI Pekanbaru ya, Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau atau FKPMR, Bapak Dr. Hewan Haji Khaidir MM. Assalamualaikum Khaidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Riau sudah masuk ke 68 tahun nih, Pak Udah Khaidir. tua. Saya nggak ngomong ya, Pak ya. Karena kita adalah di bumi lancung kuning, Pak Khaidir ya. Jadi sudah layaknya kita berpantun. Pergi berlayar ke Indragiri Hulu, sayang karam di tengah laut. Pak Khaidir nama diberi, guna tanjak gagah hati terpaut. Kayaknya Indragiri Hilir sih baru siapa ya. Pak Khaidir, sebenarnya bagaimana sih pandangan Bapak untuk mengenai peringatan hari ulang tahun yang Provinsi Riau ke-68 tahun ini, Pak Khaidir? Iya, hari ulang tahun ini kan momentum kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan bagaimana ke depan. Jadi kata orang, seindah apapun masa lalu, masa depan tetap lebih berarti. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan masa depan. Hari esok yang akan kita hadapi, bukan masa lalu. Walaupun masa lalu itu indah gitu. Oleh karena itu, peringatan hari ulang tahun ini selalu evaluatif sifatnya, supaya kita ke depan bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi perlunya ada evaluasi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Betul. Berarti ya Pak ya. Nah berarti kan kita harus adanya cara untuk bisa melestarikan budaya atau keunikan-keunikan yang ada di Provinsi Riau. Benar gak Radio People? Jadi apa sih keunikan Provinsi Riau yang harus kita lestarikan nih Pak Khaidir? Iya, tema ulang tahun Riau yang saya baca tahun ini adalah yang ke-68 ini, merawat tuah, menjaga marwah. Merawat tuah, menjaga marwah. Nah, saya mana ini sebuah tema yang mungkin agak tepat rasanya. Kenapa? Karena kita memang sedang berhadapan dengan banyak masalah yang pada satu sisi ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa meruntuhkan marwah kita, menurunkan harga diri kita kalau tidak kita kelola dengan baik gitu. Ya karena ada masalah korupsi, masalah ini dan sebagainya itu kurang mencerminkan tuah yang kita miliki itu. Ya. Kenapa? Karena tuah yang kita miliki itu adalah yang pertama adat berseni syarak berseni kitabullah. Itu tuah. Kesaktian kita di situ, kesaktian Melayu itu di situ gitu. Berseni syarak berseni, adat berseni syarak berseni kitabullah. Nah, yang kedua itu adab. Adab. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi dalam masyarakat kita gitu. Nah, kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, kalau kita misalnya membiarkan pertentangan konflik di tengah masyarakat kita, dibiarkan berlalu begitu saja, penegakan hukum yang juga membuat masyarakat bertanya-tanya. Nah ini kan lama-lama bisa menggerus marwah kita, itu yang jadi masalah gitu. Lalu kalau misalnya kita kan banyaknya generasi Z katanya ya Pak, Gen Z, ada milenial nih Pak Khaidir. Nah sebenarnya dari kita ini ya yang generasi muda gitu ya untuk ikut melestarikan budaya Riau. Nah seperti apa sih gerakan-gerakan yang harus kita lakukan Pak? Generasi Z ini itu kan
generasi lebih muda lagi daripada milenial ya. Ya, jadi apa kerenjingan terhadap apa media, media komunikasi, media digital, bahkan era AI misalnya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini kan menjadi karakter generasi muda kita sekarang ya. Gitu. Nah, budaya Melayu itu punya nilai-nilai tradisi yang harus kita pertahankan sebetulnya. Tapi bagaimana dengan kalau kita berhadapan dengan generasi muda kita seperti itu? Nah, mungkin harus kreatif ya, harus kreatif. Para budayawan kita, para pemerintah kita harus kreatif berkomunikasi dengan generasi Z itu untuk membuat satu pola. Misalnya bagaimana menghasilkan misalnya film-film kartun yang membawa nilai-nilai budaya Melayu. Jadi jangan dengan model lama, ada ceramah, terus tanya jawab, itu kan ada kuno yang begitu. Tapi coba melalui kartun-kartun dengan apalagi. Berarti kita masuk ke dalam zamannya, gitu ya Pak ya. Ya, kita beradaptasi, menyesuaikan diri di sana. Gitu. Dengan cara kita menggandeng mereka di zamannya, mungkin bisa jadi mereka ikut juga melestarikan budaya tersebut. Karena kita tidak mungkin mengubah arahnya angin. Nah, gitu. Tidak mungkin kita ubah arahnya angin. Apa yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan perahu kita agar tidak karam. Jadi menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Beradaptasi dengan perubahan itu ya Pak. Jadi diharapkan juga generasi dan milenial ini ikut serta ya Pak, yang melestarikan. Kalau enggak mereka nggak tertarik. Lalu kalau beberapa tahun ke depan sebenarnya apa sih Pak prioritas yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dan juga harapannya pemerintah ikut serta bagaimana Pak? Ya kita kan berhadapan dengan tantangan ya. Jadi kita kaitkan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya bagaimana kita berhadapan dengan budaya-budaya dari luar misalnya. Budaya luar. Ya, yang bisa merongrong nilai-nilai budaya kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus pelajari dengan baik, pahami dengan baik apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan. Yang antara lain tadi itulah coba pola seperti apa sebetulnya yang mereka inginkan. Jadi jangan berpikir seperti apa yang ingin diinginkan oleh orang tua itu, tidak. Tapi seperti apa generasi Z kita itu. Yang mereka inginkan seperti apa sebetulnya. Itu prioritas utamanya ya Pak ya. Apalagi sekarang banyak generasi muda yang juga melek teknologi berarti ya Pak ya. Pak Haidir, terakhir nih apa yang mungkin harapan Bapak ya untuk Riau ke 68 tahun terkait dengan merawat tuah menjaga marwah kita Pak? Merawat tuah menjaga marwah itu kan secara simpelnya merawat nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan, nilai-nilai adat kita, nilai-nilai sopan santun kita. Nah, itu kita rawat baik-baik. Terus kalau ada masalah kita musyawarahkan, tidak ada keruh yang tak bisa dijernihkan, tidak ada kusut yang tak bisa diungkai. Itu coba kita rawat itu. Supaya apa? Supaya kita punya harga diri. Harga diri itu hanya mungkin kalau kita menjaga integritas, ya. Marwah itu harga diri. Itu berasal dari integritas. Nah, integritas itu kalau kita memahami nilai-nilai budaya dasar kita tadi, itu bisa kita tegakkan. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak diajak bicara, tidak mau, diajak begini, susah, tidak ada komunikasi, itu buruknya komunikasi itu menjadi awal dari konflik ya. Jadi komunikasi itu harus kita jaga baik-baik. Jaga dengan baik. Ya. Betul sekali pendengar. Berarti perlunya dukungan masyarakat
jika ada masalah atau hal yang perlu diperbaiki, mari bermusyawarah ya Pak Ini ya. musyawarah itu komunikasi. Iya. Ya. Jadi perlunya kita juga cara menjaga dan merawat nilai adat dan sopan santun kita dalam keseharian kita. Merawat tuah, menjaga marwah ya Pak ya. Kita Ya. doakan mudah-mudahan Riau kembali baik, semakin maju ke depannya ya Pak Amin, Haidir ya. amin. Terima kasih juga Radio People yang sudah ikut serta pada podcast kali ini ya, dengan momentum Hari Ulang Tahun Riau ke-68 bersama Dr. Hewan Haji Haidir MM sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau atau FKPMR periode 2025-2030. Cahaya surya menyibak semesta, buka jendela sejukkan terasa. Doa Riau berkarya cita, semangat penyala menyemput asa. Saya Tamara Pratiwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is bigger than aku.